Budi diberkati Tuhan. Terima kasih juga yang sudah bergabung kepada kita, ada 43 ya peserta pada malam ini, dan ada juga rekan-rekan teman saya pendeta Budi Solihin, Pendeta Poltak Siregar, Agung Santoso, dan juga teman-teman lama yang selalu setia, Tapson Manik, Gerson, Solang, ya. Dan ada juga ketua gereja dari Bandung, Jemaat Paku Sarakan, Bapak J. Malau. Dan di Kalimantan, Bapak Narang. Juga di Tanjung Pinang, Bapak Setanggang. Dan banyak yang bergabung dari jauh dan dekat, kita dihubungkan dengan multimedia Zoom ini di dalam belajar firman Tuhan. Saya akan mari kita berdoa dulu. Bapa Surgawi, kami mau serahkan hati kami untuk diisi oleh firman Tuhan, terangi dan ilhami dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami, supaya kami mengerti rencana-rencana Tuhan, dan iman kepercayaan kami semakin diteguhkan, bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang ajaib, Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Biarlah sepanjang pelajaran kami sampai selesai, Tuhan bersama kami dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mohon dalam nama Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Saya akan bagi dulu share screen. Nanti kita akan ada ruang tanya jawab untuk memperdalam. Dan yang perlu ditanyakan boleh ditanyakan. Tapi saya bawa dulu pelajaran ini supaya kita mengerti. Saudara-saudara, pelajaran kita di pertemuan kita malam ini, misteri keallahan. Bagaimanapun hebatnya kita, pintarnya kita, ahlinya kita dalam menyelidiki Alkitab dan teologi, pengetahuan teologi, kita tidak akan dapat sepenuhnya memahami dan mengerti secara sempurna tentang Allah itu sendiri. Karena Dia adalah Allah pencipta dan kita adalah manusia ciptaan yang telah jatuh ke dalam dosa, penuh dengan keterbatasan dan kekurangan, kelemahan. Namun Ulangan 29 ayat 29, hal-hal yang dinyatakan untuk manusia, hal-hal yang tersembunyi untuk Tuhan. Artinya, sebatas yang dapat kita mengenal Allah diberikan di dalam Alkitab, dinyatakan kepada kita dalam firman-Nya, sebatas yang perlu bagi kita untuk mengenal Tuhan. Selebihnya, hal yang misteri, hal yang rahasia, tetap menjadi bahagian Tuhan. Kalau Tuhan dapat kita pahami 100%, maka Tuhan akan berhenti menjadi Allah. Bahkan kita bisa sendiri menjadi Allah dan satu level dengan Allah. Jadi ada tetap yang misteri dan rahasia tentang keallahan. Tapi apa yang perlu untuk kita dijelaskan di dalam firman Tuhan? Ada satu Allah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Suatu kesatuan dari 3 pribadi yang kekal. Allah itu abadi, maha kuasa, maha tahu, dan maha adil. Sudah ada sejak zaman kekekalan sebelum penciptaan langit dan bumi dan segala sesuatu untuk kita sekarang ini. Allah dapat kita kenal, kita pahami, menerimanya dengan iman percaya kita bahwa Allah itu ada melalui satu wahyu umum. Bahwa alam semesta adalah Alkitab yang terbuka bagi semua orang. Itulah sarana yang pertama yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia untuk dapat mengenal Allah. Mazmur 19 ayat 2, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya.
Mazmur 90 ayat 2, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Roma pasal 1 ayat 19 sampai 21. Allah menyatakan dirinya lewat alam semesta, kekuatan dan keilahiannya yang tidak kelihatan dapat masuk ke dalam pikiran manusia lewat karya ciptaannya, alam semesta ini. Jadi tidak ada lagi manusia dapat berdalih, aku tidak mengenal Allah, karena aku tidak pernah melihat Allah. Karena alam adalah buku yang terbuka, seluas-luasnya bagi semua manusia untuk dapat mengenal Allah. Lalu yang kedua, Allah dapat dikenal dan dipahami melalui wahyu khusus. Wahyu khusus itu adalah firman Allah, Alkitab yang tertulis. Saudara-saudaraku, Alkitab yang tertulis ini adalah produksi daripada ilham Allah dan pikiran manusia yang diilhami oleh Allah untuk menulisnya. Jadi lewat firman Tuhan ini dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan juga dalam 2 Petrus 1 ayat 21, Allah berbicara kepada manusia lewat firman Tuhan oleh para penulis Alkitab yang diilhami dengan kuasa Roh Kudus menerangi pikiran mereka untuk menuliskan wahyu firman Tuhan agar setiap manusia dapat percaya dan mengenal Allahnya. Lalu yang ketiga, Allah dapat kita kenal dan pahami melalui Yesus Kristus yang istimewa. Saudaraku, Alkitab ini produksi daripada ilahi dan manusia karena wahyu dari Allah dan ilham kepada pikiran manusia. Lalu terjadi Alkitab. Yesus Kristus adalah ilahi dan dia juga firman Allah yang hidup. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu Allah. Jadi saudaraku, Yesus itu adalah produk dari sorga dan bumi. Dia yang ilahi dan dia juga manusia. Dia sendiri istimewa yang dapat menjelaskan. Dan di dalam Alkitab, dia banyak menjelaskan tentang dirinya, tentang keallahan, dan tentang rencana-rencana keselamatan dari Allah untuk umat manusia. Ibrani pasal 1, ayat 1 sampai 3. Pada zaman dulu, Allah berbicara kepada manusia lewat para hambanya, para nabi. Dan sekarang ini, dia berbicara kepada kita melalui Yesus Kristus. Jadi 3 poin dapat mengenal Allah melalui alam, melalui Alkitab firman Tuhan, dan melalui Yesus Kristus yang menjadi teladan kehidupan orang berdosa. Allah yang Esa diperkenalkan kepada kita di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4. Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi Allah itu Esa mau menunjukkan monoteisme, ya, monoteisme, bahwa Allah itu Esa. Saudaraku, Markus pasal 2 ayat 29, ketika Yesus ditanya imam-imam dan orang-orang Farisi, para ahli Taurat, hukum manakah yang terutama dari semua hukum yang ada di dunia ini? Lalu Yesus mengutip Ulangan pasal 6 ayat 4. Mengapa? Karena Ulangan 6 ayat 4 itu adalah kredo bagi orang Israel. Itu adalah pengakuan iman, percaya orang Israel. Dan itu adalah dasar inti pokok daripada doktrin keallahan bagi agama Judaisme. Jadi ketika Yesus ditanya manakah hukum yang terutama dan pertama dari seluruh yang ada dalam semesta ini, maka Yesus mengutip Ulangan 6 ayat 4 di dalam Markus pasal 12 ayat 29. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi terjemahan bahasa Yunani ini
sama dengan Ulangan pasal 6 ayat 4 di dalam Alkitab Septuaginta. Septuaginta itu adalah Alkitab berbahasa Ibrani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Pada tahun 285 sebelum Masehi, atas permintaan Raja Ptolemy dari dinasti Mesir untuk menerjemahkan Alkitab Perjanjian Lama, orang Israel yang disebut dengan tanah itu, Taurat, Nebiim, dan Ketubim ke dalam bahasa Yunani. Jadi bahasa Israel, bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani dikatakan di dalam Ulangan 6 ayat 4 itu sama, bahwa Tuhan itu Esa. Kata Esa di sana tidak berbicara tentang angka, bilangan, atau jumlah. Esa bukan angka, bukan bilangan, bukan jumlah. Kalau angka, bilangan, jumlah, nomor, Ibraninya Yahid. Yahid itu satu atau reason. Reason itu satu atau utama atau pertama. The first, ya. Tapi yang digunakan di sana Esa itu Ehad. Ehad. Di dalam bahasa Yunani untuk satu itu monos. Monos atau mene. Mene. Tekel uparsin. Mene. Satu-satu. Ya, menghitung. Jadi monos itu satu. Atau bahasa Yunani yang lain enas. Enas itu satu. Tetapi yang digunakan dalam bahasa Yunani adalah heis. Heis, ya. Coba kita baca. Akawe Israel kurios hoteos hemon. Kurios heis estin. Ya. Jadi yang digunakan heis bahasa Yunani itu sama dengan ehad bahasa Ibrani. Itu berbicara tentang Esa, yaitu Allah yang Esa, kesatuan keunggulan di dalam keesaan Allah dalam tiga pribadi yang Esa, saudaraku. Jadi kalau dalam istilah teologi, ya term-term teologi dikatakan ini adalah Trinitas, Tritunggal, ya. Dalam Alkitab tidak ada kata Trinitas, tidak ada kata Tritunggal. Atau istilah teologi yang lain dikatakan Trinitarianism. Trinitarianism ini selalu ribut dan bentrok dengan orang-orang yang memiliki paham Unitarianism, ya, yang percaya tiga pribadi kealahan dengan yang percaya oneness, ya, oneness atau salibim, ya, salibism, ya, karena hanya percaya satu Allah. Jadi saudaraku, kita lihat di sini, inilah yang diperdebatkan orang dari zaman ke zaman di dalam kekristenan. Ayat-ayat ini membuktikan bahwa Allah itu Esa. Kata-kata Esa yang digunakan di sini bahasa Yunani itu Ehad dan bahasa Yunani Heis, saudaraku, itu selalu diartikan dengan Esa. Tidak pernah untuk angka, jumlah, nomor, bilangan satu, ya. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Allah itu Esa, tidak ada yang lain selain Dia. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Artinya, ketika Tuhan mengatakan hanya akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Konteksnya adalah kepada orang Israel, karena di sekitar bangsa Israel, bangsa-bangsa tetangga Israel di Palestina, di Kanaan, Mesir, Amon, Medom, Moab, itu semuanya penyembah-penyembah berhala, dewa-dewa, patung-patung. Jadi mereka menganggap itu Allah. Jadi Tuhan mau katakan kepada Israel, hanya aku Allah di tengah-tengahmu, tidak ada yang lain. Bukan maksudnya bahwa Allah itu satu, tetapi satu dalam pribadi yang tiga. Atribut keallahan dinyatakan di dalam berbagai cara kepada kita. Ya, Allah menyatakan dalam manifestasi untuk menyatakan atribut otoritas keallahannya, dinyatakan dalam berbagai hal di dalam konteks Alkitab, nama-nama seperti Elyon, Allah yang maha tinggi, El Shaddai, Allah yang maha kuasa, ya, Ati Yomim, Allah yang lanjut usianya, YHWH, ya, YHWH, kalau orang Ibrani, orang Israel membaca ini tidak boleh dibaca, tidak boleh disebutkan, maka mereka akan ganti menjadi Adonai, ya, supaya bisa lancar dibaca, dimengerti. Adonai, sebenarnya kalau mereka sebut Adonai itu adalah YHWH. Kalau kami menyebut ini untuk menyebutkannya, kita ambil dari saja alfabet, kita sebutkan secara alfabet, namanya Yod He Waw He, Yod He Waw He, Yod He. Kenapa?
karena ini adalah tetragramaton. Tetragramaton tidak boleh disebutkan, saudaraku. Ada Yahweh Yesri, Tuhan penolongku, Yahweh Yire, Tuhan yang menyediakan, Yahweh Shalom, Tuhan yang damai, Yahweh Sama, Tuhan Maha Hadir, Yahweh Sebaot, Tuhan semesta alam, Yahweh Rafa, Tuhan penyembuhkan, Yahweh Roi, ya Tuhan pemelihara, Immanuel, Allah beserta kita, Mesias, Raja yang diurapi. Ini adalah atribut yang digunakan Tuhan dalam manifestasi penjelmaannya, sebutannya kepada beberapa hal dalam peristiwa dan konteks daripada Alkitab itu. Sifat-sifat daripada Allah itu dikatakan bahwa Allah itu Maha Kudus, ya. Kemudian dia adalah Tuhan semesta alam, sudah ada sejak permulaan. Kemudian dalam Yohanes 5:26 Allah itu ada dengan sendirinya, ya. Karena ada orang bertanya, kalau kita diciptakan Allah, maka siapa yang ciptakan Allah? Saudaraku, Yesus mengatakan dalam Yohanes 5:26 bahwa Allah ada dengan sendirinya. Allah itu pencipta dan tidak diciptakan, saudaraku. Jadi Allah itu maha kuasa, omnipoten, Allah itu maha tahu, omniscient, Allah itu maha hadir, omnipresent, Allah yang kekal, Allah yang penuh kasih, ya, sabar, adil. Dialah Alfa dan Omega, yang awal dan yang terakhir, yang terdahulu dan yang terkemudian, saudaraku. Kealahan itu dalam bentuk Trinitas. Kenapa kita menggunakan istilah Trinitas atau Tritunggal, sementara tidak ada kata itu ditemukan di dalam Alkitab? Ini dapat dari gambaran apa yang dibuat dalam firman Allah dan juga yang diajarkan oleh Yesus dan juga oleh rasul-rasul, bahwa 3 pribadi Allah yang esa itu adalah Trinitas atau Tritunggal. Contohnya Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita meliputi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi ada di sana Allah, ada Roh Kudus. Lalu kalau kita baca Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan untuk Dia, tanpa Dia tidak ada segala sesuatu. Artinya di sini Yesus sudah bersama dengan Allah dan Roh Kudus di dalam melaksanakan pekerjaannya, menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Kejadian 1 ayat 6, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Allah mengajak daripada oknum kealahan yang lain di dalam dewan, di dalam rapat konsili sorga untuk menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah itu sendiri. Artinya kita diciptakan memiliki keserupaan dengan tabiat Allah di dalam moral dan kerohanian dan hubungan-hubungan yang suci. Dalam perjanjian baru, Kristus menegaskan 3 pribadi kealahan itu. Ya, Yesus menegaskan, Injil menegaskan bahwa ada 3 pribadi kealahan itu yang kita sebut dengan Trinitas atau Tritunggal. Lukas 1 ayat 30 sampai 35. Maria datang, seorang malaikat mengatakan kepadanya bahwa dia akan mengandung hasil dari kuasa Roh Kudus. Dan yang dikandung oleh Maria itu adalah anak Allah, Yesus. Dan ini terjadi karena dia mendapat karunia Allah yang maha tinggi. Jadi ada di sini Allah yang maha tinggi, Bapa, ada Roh Kudus, dan ada Yesus yang dikandung Maria. Lalu waktu Yesus dibaptis di Sungai Jordan oleh Yohanes Pembaptis, Matius pasal 3 ayat 15 sampai 17, dengan tegas dikatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan Roh Kudus datang, hinggap di atas kepalanya, yang adalah manifestasi gambaran daripada Roh Kudus itu sendiri mengurapi Yesus untuk siap melayani orang-orang berdosa dalam memulai misi dan pelayanannya.
Lalu dalam Matius pasal 29 ayat 19, Matius 28 ayat 19, Yesus sendiri menegaskan, Yesus sendiri mengajarkan kepada rasul-rasul, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi ada di sana Bapa, ada di sana pribadi Anak, dan ada di sana pribadi Roh Kudus. Jadi baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudaraku, dalam 1 Yohanes 5 ayat 7, 3 memberi kesaksian di sorga. Ada 3 oknum memberikan kesaksian di sorga. Bapa, yaitu Allah Bapa, Firman, yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kemudian Rasul Paulus juga selalu menekankan di setiap akhir tulisan surat yang dikirim ke jemaat-jemaat. Seperti contoh dalam 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jadi Yesus, Rasul Paulus, dan rasul-rasul yang lain menekankan, mengajarkan ada 3 pribadi di dalam Allah yang esa, keesaan Allah itu, ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hubungan keallahan adalah hubungan keallahan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu adalah hubungan keintiman kasih yang sejati. 1 Yohanes 4 ayat 8. Keallahan itu adalah kasih. Sifat Allah yang paling menonjol adalah mengasihi dan mengampuni orang berdosa, tetapi membenci dosa. Saudaraku, Allah itu kasih. Allah itu kasih. Allah di sini adalah bentuk daripada keallahan, yaitu pribadi, 3 pribadi di dalam keallahan. Hubungan mereka, hubungan keintiman kasih yang sejati. Tensi kasih mereka sama, kekalnya sama, ya, kuasanya sama. Tujuan dan maksudnya sama untuk penebusan orang berdosa. Hubungan ketiga pribadi keallahan itu adalah hubungan pekerjaan dan tugas-tugas. Yohanes 17 ayat 3, Bapa mengutus anak ke dunia dan anak melaksanakan misi Allah dan Roh Kudus memberikan pengurapan. Setiap hari Yesus diurapi untuk melaksanakan misinya, menuntun orang berdosa kepada Kristus dan kebenarannya. Jadi tugas Roh. Pendeta, mohon maaf di ter-unmute pendeta, boleh di ter-mute tadi. Boleh di unmute lagi. Baik. Lalu yang ketiga, hubungan penebusan dan pembenaran orang berdosa. Hubungan keallahan itu adalah hubungan penebusan dan pembenaran orang berdosa. Yohanes 15 ayat 26, 1 Petrus 1 ayat 2, dan 2 Korintus 5 ayat 19. Bapa sebagai sumber daya yang utama bagi kebutuhan setiap orang, lalu Kristus bertugas sebagai mediator dan pengantara. Jangan lupa bahwa sekarang Yesus bekerja di bilik Maha Suci di sorgawi, menjadi imam besar, mediator kita, pengantara kita, dan Roh Kudus adalah perwujudan pelaksanaan misi Allah. Jadi 3 pribadi itu adalah di dalam kemitraan, pekerjaan, pelayanan, dan penebusan rencana keselamatan orang berdosa. Lalu yang keempat, rencana keselamatan adalah inti utama dan fokus keallahan itu sendiri. Matius 28 ayat 18 sampai 20, Yohanes 14 ayat 6, Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Perjanjian Lama berisi nubuatan tentang bagaimana Tuhan memberikan rencana untuk menyelamatkan orang berdosa dalam berbagai cara, peristiwa yang dibuat dengan memberikan banyak aturan hukum, termasuk sistem upacara korban-korban di bait suci. Lalu perjanjian baru, Yesus menggenapi semua
yang apa dibayangkan dan bayangan dalam perjanjian lama itu menjadi kenyataan ketika Yesus mati di kayu salib. Ya. Dan Yohanes 3:16 dengan Yohanes 1:29 Yesus menggenapi semuanya. Saudaraku, jadi bukan hanya Yesus yang bekerja di dalam rencana penebusan dan keselamatan ini, tetapi kealahan tiga pribadi itu bekerja bersama-sama. Baik saudaraku, kealahan itu adalah Esa dalam tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang sudah ada sejak zaman kekekalan, yang abadi, sederajat dalam kuasa dan otoritas, memiliki karakter yang sama, serta satu maksud dan tujuan dalam rencana penebusan dan keselamatan orang berdosa. Oknum kealahan itu yakni Allah Trinitas. Masing-masing mempunyai fungsi dan tugasnya dalam penciptaan, penebusan, dan rencana keselamatan umat manusia. Pribadi kealahan itu tetap satu dalam satu rahasia. Pribadi kealahan itu tetap saja satu rahasia, misteri, dan unik bagi kita orang berdosa. Untuk memahami sepenuhnya bagi orang berdosa ini, ya tidak mungkin bisa kita sempurna 100% memahami tentang Allah. Itu tetap menjadi satu misteri. Tetapi dengan iman kita percaya dan menerima bahwa Allah itu satu, bahwa Allah itu Esa, yaitu tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baik, sampai di sini kita punya pelajaran. Kita punya waktu 1 jam untuk berdiskusi dan bertanya jawab. Saya tidak begitu banyak untuk membagikannya, tapi intinya kesimpulannya yang saya bagikan supaya kita bisa bertanya jawab dan berdiskusi. Baik, terima kasih kepada Pendeta Asnawi Tagalung yang sudah memberikan pelajaran pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang ada di Zoom meeting dan juga yang menonton secara live di Facebook. Ini adalah bagian pertama dari pelajaran misteri atau menyingkap kebenaran Alkitab. Ya, ini adalah bagian pertama dari tema kita menyingkap kebenaran Alkitab. Dan ini berseri ya, minggu depan, lusa, seterusnya oleh Pendeta Asnawi. Ya, mari kita doakan hamba Tuhan ini agar senantiasa diberi Tuhan kesehatan, agar setiap minggu dapat mengisi pendalaman Alkitab kita dari minggu ke minggu. Dan kami juga perlu beritahu kepada saudara-saudara sekalian bahwa hamba Tuhan ini juga adalah seorang penulis buku. Ya, penulis buku. Di tangan saya juga ada buku yang sudah dibagikan bagi Bapak Ibu yang memang ingin lebih mengenal hamba Tuhan ini lebih dekat dengan buku-bukunya. Ya, ini juga ada buku-buku hamba Tuhan ini. Boleh nanti menghubungi kami atau menghubungi hamba Tuhan ini, sangat dalam ya pelajaran demi pelajaran yang disampaikan oleh hamba Tuhan ini. Ya, jadi kita bersyukur dan berterima kasih dengan kerendahan hati hamba Tuhan ini mau mengisi acara kita ini, ya memberikan pelajaran ilmu yang luar biasa ya untuk kita semua. Ya, jadi ini kita bersyukur dan berterima kasih dan mari kita tetap doakan hamba Tuhan ini. Baik, kita punya waktu. Silakan Bapak, Ibu, saudara-saudara, orang-orang muda khususnya yang mempunyai pertanyaan boleh disampaikan di room chat, ya, atau raise hand untuk bertanya langsung kepada pembicara kita. Ya, dan tentu kerinduan kita, saudara boleh memperkenalkan terlebih dahulu nama saudara dan denominasi apa, ya, apakah Advent atau Muslim atau Kristen yang lain, supaya pembicara kita akan tahu bagaimana cara menjawab kepada saudara-saudara sekalian. Dan tentu tujuan kita di sini adalah untuk kita saling mengenal satu sama lain. Ya, oke. Jadi kita akan lihat dulu
Ya, ada yang resen namanya Apologet. Ya, Apologet. Saya percaya ini bukan nama asli, nanti boleh ketika kami nanti unmute, silakan saudara Apologet boleh membuka video dan memperkenalkan diri. Kami sudah unmute, silakan Apologet. Ya, udah jelas. Ya, jelas Pak. Silakan Pak. Ya, jadi kan sekarang ini gencar sekali nih diskusi soal Tritunggal ya. Pertama sudah jelas ada perbedaan antara pendapat umumnya mainline kekristenan dengan ajaran-ajaran bidat seperti Oneness atau seperti Sabellian ya, dan juga Yesus Only. Jelas ya suara saya ya? Jelas, suara saya jelas. Ya, jelas Pak, jelas. Tetapi di dalam kekristenan sekarang, menurut penilaian saya juga ada perbedaan antara Kristen Barat ya dengan Ortodoks Syria. Ya, kalau Kristen Barat, tadi saya agak terlambat masuk ya. Saya tidak tahu ajaran dari Bapak yang tadi itu, apakah dia percaya bahwa ya Allah Tritunggal itu bersifat pribadi secara kekal. Ya. Tetapi ini ada pendapat dari Syria bahwa seolah-olah firman dan roh itu merupakan suatu komponen daripada Allah. Sehingga mereka menyatakan ya, kalau tidak ada firman berarti Allah itu tidak bisa berfirman. Kalau tidak ada Roh Kudus berarti Allah itu tidak bisa hidup. Jadi ini satu pandangan menurut saya yang sangat berbeda dengan penerimaan atau ajaran Roh Kudus di dalam kekristenan Barat, karena mereka agak sedikit kurang mengimani masalah kepribadian daripada anak dan Roh Kudus, ya, sehingga mereka itu dianggap semacam fungsi ya dari Bapa atau fungsi firman dari Bapa dan fungsi roh dari Bapa. Jadi mereka itu baru dianggap seolah berpribadi kalau sudah keluar dari Bapa, proceed from the Father. Ya, demikian juga anak itu Roh Kudus juga proceed from the Father, baru dianggap sebagai pribadi. Itu pun kalau dijelaskan secara pribadi. Jadi menurut saya di dalam antara Ortodoks dengan Protestan sendiri agak sedikit berbeda pandangannya. Itu kira-kira. Jadi saya mohon tanggapan dari Pak Pendeta bagaimana. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Apologet yang dari Medan ya, yang biasa untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan juga, kita sudah cukup familiar ya. Memang tadi Pendeta Senawi sudah jelaskan, tapi mungkin barangkali karena tadi terlambat masuk. Silakan Pendeta Senawi, mungkin boleh diringkaskan pertanyaan Bapak ini. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Bapak Apologet. Salam, damai sejahtera untuk Bapak. Saya pikir namanya bukan apologet, hanya istilah yang digunakan. Namun sebelumnya saya mengucapkan dulu untuk pelajar murid Alkitab saya bernama Medilin dan Melisa. Ada masuk di dalam ini saya lihat. Dan juga Aldo dan Nur yang bersaksi tadi dalam video. Ya, Aldo dan Nur dua-duanya saya yang baptis dari Muslim ya. Kedua-duanya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Sekarang ini ada perdebatan yang selalu sengit di antara kekristenan tentang paham keallahan ini. Saudara-saudara, Arianism sangat mempengaruhi banyak orang-orang Kristen di tahun 256 sampai 336 Masehi. Dia mengatakan bahwa Yesus itu putra Allah, tapi dia tidak kekal
dan terbatas, dia mampu melakukan segala sesuatu karena karunia daripada Allah. Jadi dia itu tidak sama derajatnya, kekalnya, kuasanya dengan Allah. Walaupun dia seorang pribadi. Nah, berdasarkan ini, maka berkembang banyak teori, dan salah satu teori yang terkenal yaitu teori Sabelisme, ya, yang dipelopori oleh seorang yang bernama Sabelian. Percaya bahwa Allah itu hanya satu, oneness. Ya, saya tidak mau menyebutkan siapa-siapa gereja dan sekte aliran yang percaya oneness ini. Jadi sekarang perdebatannya dari dulu sampai sekarang itulah, saudaraku, antara Trinitarianism yang percaya keallahan itu 3 pribadi dengan Unitarianism, oneness atau Sabelianism yang percaya Allah itu hanya satu. Jadi Yesus itu adalah Bapa itu sendiri yang menjelma, mengambil nama Yesus Kristus menjadi manusia waktu dia di dunia, lalu waktu dia kembali ke sorga, maka dia menjelma lagi, bermanifestasi menjadi Rohul Kudus untuk bekerja di dunia ini sekarang, yang sesungguhnya Allah itu hanya satu. Ya, Bapa dengan anak adalah satu, aku dan Bapa adalah satu, Bapa dalam aku dalam Bapa. Sesungguhnya itu bukan 2 pribadi, tetapi satu. Inilah ajaran-ajaran yang menyesatkan banyak orang Kristen dan membuat orang-orang Kristen mulai ragu-ragu tentang pendiriannya dan imannya sejak semula, yang percaya Allah itu 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bahwa 3 pribadi itu adalah berbeda. Bapa itu bukan Anak dan bukan Roh Kudus. Anak itu bukan Bapa dan bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan Bapa dan bukan Anak. Tetapi 3 pribadi Allah itu semuanya adalah disebut dengan Allah yang Esa di dalam Ulangan pasal 6 dan 4. Dan juga Markus pasal 12 ayat 29 yang dikutip oleh Yesus. Kata Allah yang Esa itu di dalamnya adalah pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kalau dikatakan pribadi, berarti 3 pribadi yang berdiri sendiri, tetapi memiliki kekekalan yang sama, kuasa yang sama. Kenapa? Karena salah satu, tiga aja kita sebut, tiga yang diberikan kepada Allah itu adalah Allah Maha Kuasa, Allah Maha Hadir, Allah Maha Tahu. Jadi Yesus juga adalah Allah Maha Tahu, Allah Maha Hadir, Allah Maha Kuasa. Roh Kudus itu juga Allah Maha Hadir, Allah Maha Tahu, Allah Maha Kuasa. Coba kita baca dalam Yohanes pasal 5. Ketika Ananias dan Safira mencoba mendustai Roh Kudus, dia katakan, kamu mencobai Tuhan dengan mendustai Roh Kudus. Tidak bisa, hari ini juga nyawamu akan diambil. Lalu Roh Kudus itu mencabut nyawa Ananias dan Safira karena menipu Roh Kudus. Artinya apa? Roh Kudus itu Maha Hadir, Maha Kuasa, dan Maha Tahu. Saudaraku, isi manusia. Jadi 3 pribadi itu sudah jelas. Tidak bisa lagi ditawar-tawar di dalam ajaran Alkitab untuk orang Kristen. Ya, kekristenan yang sejati dan benar harus mempercayai Allah itu dalam 3 pribadi. Inilah yang kita sebut dengan istilah keallahan atau Trinitas atau Tritunggal. Saya pikir cukup dulu, terima kasih. Belum menjawab pertanyaan saya, Pak. Halo? Ya. Jadi yang Bapak jelaskan tadi, perbedaan antara Trinitas yang benar dengan bidat. Yang saya pertanyakan itu konsep Trinitas dari gereja Syria Timur yang seolah-olah ya
yang namanya firman itu merupakan semacam komponen daripada Allah Bapa, dan bikin juga Roh Kudus, ya. Karena mereka tidak menekankan pribadi yang berbeda, tapi menunjukkan fungsi yang berbeda. Ya, jadi itu yang saya lihat selama ini selalu. Makanya dia katakan kalau firman tidak ada, berarti Allah tidak bisa berfirman. Kalau Roh Kudus tidak ada, seolah Allah tidak bisa hidup. Jadi seolah Allah itu tergantung kepada Sang Firman dan Sang Roh Kudus, begitu loh. Itu menurut pandangan saya, itu yang saya tanyakan. Bagaimana pendapat Bapak mengenai pendapat dari ortodoks ini? Saya pikir terima kasih Bapak. Dari penjelasan saya pikir kita sudah menangkap apa maksud saya. Bahwa kita tidak menerima teori yang seperti itu. Kita tidak menerima teori seperti itu. Kenapa? Allah sendiri bisa berfirman, Yesus sendiri bisa berfirman, Roh Kudus sendiri juga bisa berfirman. Ya. Karena tugasnya. Cocok, kenapa? Karena ketiganya adalah Allah. Karena ketiganya adalah Allah dan tiganya adalah pribadi-pribadi. Ya, pribadi yang kekal, Pak, ya. Jadi tiga pribadi yang sudah ada secara kekal dari Athanasius kan sudah jelas. Oke, terima kasih. Jadi ortodoks inilah yang mempengaruhi doktrin Sabellianism sekarang ini untuk percaya oneness. Ya. Lalu dibungkus dengan berbagai teori. Sesungguhnya karena kita ingin logika kita yang masuk ke dalam Alkitab, bukan Alkitab itu yang menjelaskan kepada pikiran kita. Ini kita mencoba seperti ini. Kita batasi kuasa Tuhan dengan mengatakan seperti ini Tuhan itu. Seharusnya Tuhan itu yang mengatakan seperti ini aku untuk kamu. Nah. Lalu kedua, banyak kali kita dibingungkan dengan istilah-istilah teologi. Seharusnya kita tidak menggunakan istilah-istilah teologi untuk menjelaskan Alkitab. Seharusnya kita biblical terminologi, ya, biblical terminologi. Istilah-istilah Alkitab lah yang kita gunakan untuk menjelaskan kita, supaya Alkitab itu sendiri yang menjelaskan kepada kita. Karena Alkitab itu bisa menerangkan dirinya sendiri. Bukan terminologi teologi, bukan istilah-istilah teologi yang tidak ada dalam Alkitab untuk menerangkan. Salah satu contoh yang saya maksud biblical teologi, biblical terminologi adalah ya Bapa itu pribadi, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Allah itu tiga pribadi, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya. Jangan kita olah-olah dengan kemauan kita sendiri seperti ini. Ini jadi susah nanti kita. Baik, terima kasih Bapak Apologet atas masukannya dan bantuannya untuk penjelasannya. Terima kasih. Tuhan berkati. Ya, terima kasih ya Pak Apologet ya, sudah jelas ya atas pertanyaannya sudah disampaikan. Dan inilah yang disebut tadi judul kita itu adalah menyingkap misteri Alkitab ya. Jadi kita belajar dari firman Tuhan dan biarlah kita sendiri yang menjawabnya semua. Baik, kami lihat Raisen ada Narang Family dari Kalimantan. Kita silakan. Boleh dibuka videonya. Oke. Boleh diperkenalkan dirinya dulu, Bu, biar kita kenal. Selamat malam. Ya, selamat malam, Pak. Suara saya, Pak. Selamat malam, Pak Narang. Ya, saya dari... Selamat malam, Pak Tegalung. Iya, selamat malam, Pak Narang. Ya, saya senang pastor ini. Setiap diskusi saya selalu ikut. Terima kasih. Sangat memberi pencerahan ya. Khususnya kami dari Kalimantan ini, Pak, yang sangat luas ladangnya. Tapi pengerjaannya sedikit, Pak. Ladang Tuhan ini sangat luas, tapi pengerja sedikit, banyak orang yang rindu, Pak. Ya. Saya yakin lewat Zoom ini, atau lewat Facebook, lewat media-media YouTube, banyak orang yang bertobat. Terima kasih. Karena kami, sahabat yang lalu, Pak, baru ada baptisan. Mereka mendengar dari Zoom dan juga ikut Zoom dan juga ikut Facebook. Saya mau bertanya Pak Pendeta, kenapa di Alkitab lebih banyak kata kasih dibanding cinta? Kalau saya lihat cinta memang tidak ada di Alkitab. Cinta itu tidak ada di Alkitab. Tapi manusia itu mendengungkan cinta.
Nah, kalau kita, mungkin saya salah atau tidak, tapi kalau saya lihat, saya baca, mungkin tidak pernah saya lihat kata cinta di Alkitab. Yang ada hanya kasih. Nah, mohon pencerahannya pendeta tentang kasih dan cinta ini. Kenapa di Alkitab begitu menggaungkan kasih dibanding cinta? Terima kasih Pak Oto Galung, pendeta. Semoga Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Narang. Silakan pendeta Hutagalung. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Narang dari Kalimantan. Hamba Tuhan yang selalu setia bersama-sama dengan kita lewat Zoom. Dan juga terima kasih informasinya, pekabaran-pekabaran di sana maju, pekerjaan Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pak Narang, dalam Alkitab, baik konsep perjanjian lama maupun konsep perjanjian baru, itu sama. Kasih itu adalah cinta. Cinta itu juga bisa digunakan juga tentang kasih sayang. Mazmur 103, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan menyayangi kamu sekalian yang takut akan Dia. Ya. Kemudian Keluaran 34 ayat 6 dan 7, ya. Di sana dikatakan, maka lewatlah Tuhan dari hadapan Musa, lalu Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Allah itu Allah panjang sabar, penuh kasih setia, dan besar kesetiaannya kepada kita. Di sana ada satu yang disebutkan dengan cinta, kasih. Dalam konteks Alkitab tidak menggunakan cinta, tetapi menggunakan kasih. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 8, Theos agape estin. Theos agape estin. Theos itu Allah, estin itu adalah, agape itu cinta, kasih. Ya. Kenapa enggak diterjemahkan cinta? Kenapa diterjemahkan kasih, mengasihi? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah, Theos agape, akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kenapa tidak digunakan cinta? Ya. 1 Yohanes 2 ayat 15. Barang siapa mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya, digunakan di sana agape. Agape mengasihi, mencintai dunia. Jadi sesungguhnya Alkitab menggunakan bahasa rohani. Alkitab menggunakan bahasa rohani, bahasa teologi, bahasa firman Tuhan. Ya, dengan mengatakan mengasihi. Itu lebih dalam. Itu lebih dalam. Menyangkut semua yang ada di dalamnya, cinta, kasih sayang, dan kasih setia, panjang sabar, ada di dalam kata mengasihi. Artinya mengasihi itu adalah seluruh jiwa raga saya. Ya. Lalu orang-orang Yahudi, kata Yesus, lebih mencintai jabatan daripada mencintai Tuhan. Ya, dalam buku Lukas, saya lupa di mana ayatnya, tapi nanti boleh kita cari. Di sana juga digunakan kata agape. Agape. Imam-imam, pemimpin-pemimpin Yahudi lebih agape jabatan, posisi daripada Tuhan. Seperti itu bunyi Alkitab, nah firman Tuhan itu. Jadi lebih mencintai jabatan, kedudukan daripada mencintai Tuhan. Ya, artinya apa? Bahasa Alkitab adalah bahasa kasih. Ya. Kalau kata mencintai, seperti ada sedikit kemanusiaan atau nafsu birahi atau kebinatangan, ya. Ya, walaupun memang seperti itu. Karena dalam
dalam Alkitab ini ada 4 kasih ya, kalau kita kenal ya. Kasih Peleo, kasih agape, kasih storge, kan kasih apa? Jadi kita lihat di sini, ketika Yohanes 21 ayat 21, 15 sampai 17, Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada saudara-saudaramu? Lalu Simon mengatakan, ya Tuhan, engkau tahu bahwa saya mengasihi engkau. 3 kali pertanyaan itu. Kenapa? Karena Yesus bertanya tentang agape, kasih yang menyeluruh. Ya, kalau boleh saya katakan cinta yang sejati, ya seperti itu ya. Tapi Petrus menjawab dengan kasih apa? Kasih sahabat, kasih Pilea, ya. Makanya ditanya Yesus yang kedua, tetap Pilea jawabnya. Lalu yang ketiga, baru Petrus mengatakan, aku agape kepadamu Tuhan. Kalau begitu gembalakanlah domba-dombaku, kata Yesus. Jadi Pak Narang, kenapa Alkitab menggunakan kata mengasihi bukan mencintai? Ya, memang inilah masalah terjemahan Alkitab. Ya, terjemahan Alkitab. Kita tidak salahkan lembaga Alkitab Indonesia yang menerjemahkan demikian. Kenapa? Karena mereka itu juga pakar-pakar bahasa, ahli bahasa, bukan hanya satu bahasa mereka di sana. Bukan hanya bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Roma, bahasa Latin, bahasa Syriak, bahasa Aram. Mereka ahli bahasa. Lalu mereka sepakat kata agape itu dia diterjemahkan dengan mengasihi, bukan mencintai. Ya, kita terima aja, nggak apa-apa. Walaupun saya tahu ada banyak terjemahan dalam Alkitab ini yang disebut dengan istilah kami lost meaning interpretation. Ya, hilang arti penterjemahnya yang sebenarnya. Sebenarnya terjemahan aslinya kata per kata enggak seperti itu. Tapi maksudnya supaya mempermudah mengerti kaum awam. Karena enggak semua yang baca Alkitab ini teologian. Para pakar atau para skolar, sarjana. Ada juga kaum awam atau istilahnya yang enggak sekolah, yang enggak berpendidikan. Jadi dengan iman mereka mengerti ketika membaca Alkitab tentang firman Tuhan itu yang paling penting. Jadi terima kasih untuk pertanyaannya Bapak Narang. Kenapa itu digunakan? Itulah bahasa Alkitab, bahasa firman Tuhan. Kalau cinta itu bahasa dunia. Aku rela mati demi cinta kepadamu. Ya, itu seperti itu. Ya. Baik, terima kasih. Itu dulu jawaban saya Pak Narang. Kiranya berkenan dan dapat berterima. Baik, terima kasih. Saya pikir bagaimana Pak Narang, ada komentar dari jawaban dari Pendeta Senawi atau yang mau ditanya? Terima kasih Pastor, sangat memberi pencerahan karena kenapa ya? Karena saya tahu bahwa cinta itu hanya dikenal oleh manusia dan tidak dikenal oleh Allah sendiri. Dan Allah tadi Pastor bilang hanya mengenal kasih. Tapi kasih itu penjabarannya lebih dalam. Terima kasih, Pastor. Karena cinta hanya dibuat oleh manusia dan kasih itu adalah milik Allah sendiri. Karena kita tahu bahwa karena kasihlah dia menebus kita, manusia bukan karena cinta, karena dia kasih. Terima kasih, Pastor. Tuhan memberkati, Pastor. Amin. Terima kasih kembali. Terima kasih Pak Narang dari Kalimantan. Berikutnya kita lihat dulu di room chat ya. Mohon maaf Pak Malau ya, setelah dari room chat nanti kita baru ke Bapak. Ada di room chat ini Pastor, saya bacakan. Salah satu sifat kealahan adalah omnipresent. Apakah ketika Yesus mati tetap memiliki sifat ini, yaitu Allah Maha Hadir, sedangkan Yesus telah menjadi daging? Bukankah kehadiran Roh Kudus saat ini dapat dikatakan omnipresent? Kenapa ketika kita berdua selalu mengundang Yesus hadir? Mohon petunjuknya Pendeta Utagalung. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari Marta ya. Benar Ibu Marta ya? Ya Pendeta Marta. Benar Ibu Marta. Terima kasih pertanyaannya. Apakah Yesus mati? Omnipresennya tidak ada. Keilahiannya hilang. Dan setelah bangkit bagaimana?
Apakah kembali lagi keilahiannya kepadanya? Nah, saya pikir ini di bab 4 ya. Pelajaran kita 28 doktrin ini di bab 4 disinggung. Iya. Tetapi nggak apa-apa, saya jawab singkat dulu. Nanti di bab 4 Ibu jangan lupa hadir juga biar saya jawab. Istilah yang digunakan di dalam Alkitab kenosis. Kenosis ini ada di dalam Filipi pasal 2 ayat 7. Ya. Di sana dikatakan euton ekonosen. Euton ekonosen. Artinya, ini kata kerja berbentuk past tense. Yesus sendiri yang mengambil keputusan, bukan didorong oleh orang lain atau dimotivasi oleh Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Dia sendiri yang mengambil keputusan. Sejak dunia ini belum dijadikan. Kalau manusia yang dijadikan itu jatuh ke dalam dosa, siapakah yang akan turun ke bumi untuk menebus dan menyelamatkannya? Yesus mengatakan, aku siap melaksanakan itu semua. Inilah yang disebut dengan kata kerja dalam bahasa Yunani, aoris midel. Aoris midel artinya, past tense berbentuk dirinya sendiri mengambil sebuah keputusan untuk dirinya sendiri. Kalau saya melakukan untuk orang lain, itu bukan aoris midel namanya, tapi aoris 1 atau aoris 2. Artinya, ada 3 berbentuk past tense dalam kata kerja bahasa Yunani. Jadi ekonosen dalam kata benda kenosis. Yesus sendiri mengambil keputusan untuk dirinya sendiri, mengosongkan dirinya dari kealahan supaya bisa menjelma menjadi manusia seperti kita yang berdosa tapi tidak berdosa dan tidak berbuat dosa. Bahkan dikatakan di ayat 8, dia menjadi budak, doulos, dan mati di kayu salib untuk bisa menyelamatkan kita. Jadi artinya dalam istilah teologi, dia adalah 2 sifat satu pribadi. Nanti pelajaran keempat itu sebenarnya kita pelajari, bab keempat. 2 sifat satu pribadi. Bahwa ketika dia menjadi manusia, maka keilahiannya dibungkus oleh kemanusiaannya. Jadi selama dia melayani dan hidup di dunia ini, manusianya yang kelihatan. Dan dia tidak pernah menggunakan kuasa keilahiannya untuk menyatakannya. Walaupun dia tahu isi hati orang, dia tahu pikiran orang. Coba kita baca beberapa kalimatnya ya. Kamu memikirkan di dalam hatimu seperti itu, katanya kan. Rambut di kepalamu pun aku tahu berapa jumlahnya, katanya. Dia sedang menyatakan sebenarnya dia ilahi. Dia itu ilahi, ya saudaraku ya. Tetapi dia tidak menggunakan itu. Supaya dia bisa menjadi teladan bagi manusia yang berdosa. Bahwa dengan orang berdosa, seperti kita badannya, dagingnya, bisa menurut kehendak Tuhan dan firman Tuhan. Ya. Lalu waktu dia mati dan bangkit. Setelah dia bangkit, justru sebaliknya. Ya. Kemanusiaannya dibungkus keilahiannya. Jadi waktu dia manusia melayani, keilahian dibungkus kemanusiaan. Setelah bangkit dari kematian, kemanusiaannya dibungkus keilahiannya. Dia sudah muncul sekarang menjadi Tuhan. Makanya nggak bisa lagi dijamah, diraba oleh Maria Magdalena waktu dikubur itu. Jangan sentuh aku, katanya, karena aku belum pergi kepada Bapa untuk melaporkan semua pekerjaan ini. Dan waktu murid-murid di atas ruangan itu memelah mecah roti, ya pintu dan kamar sudah dikunci, tapi Yesus masuk dari dalam, masuk ke dalam sudah ada. Dari mana dia masuk? Ya, tidak ada yang mustahil bagiku, katanya, aku ini adalah Tuhan. Ya, artinya dia mau mengatakan keilahiannya, saudaraku. Jadi, apakah hilang? Tidak, dia di situ. Kenapa? Karena dia 2 sifat satu pribadi yang menjadi satu. Ya jangan lupa, dia 2 sifat Allah dan manusia menjadi satu pribadi. Itu tidak terlepas. Hanya dia manusia yang seperti itu. Kita nggak seperti itu. Kita nggak seperti itu. Walaupun dikatakan kita punya roh apa yang kita miliki?
Roh perangai maksudnya, roh perangai, roh etika, roh sopan santun, itu maksudnya kita memiliki roh. Apa rohani, roh hati, apa rohani hati kita, itu maksudnya. Ya, bukan roh kudus, kealahan, bukan. Ya. Nah, saya pikir itu dulu, nanti kita akan perdalam di pertemuan kita yang ketiga, bab yang keempat. Baik, terima kasih Pendeta Senawi. Kami juga sampaikan bahwa ini masih bagian pertama. Minggu depan kita mengenai peranan Bapa, Yesus dan Roh. Jadi biarlah kita ikuti sesi demi sesi agar kita boleh komplit untuk memahaminya. Baik, sebelum ke Bapak, kalau sementara Pendeta Senawi barangkali boleh minum sebentar atau beristirahat, kami akan putarkan dulu lagu untuk bisa kita dengarkan sembari Pendeta Senawi boleh beristirahat. Ini adalah dari keluarga pendeta.
Baik, terima kasih pada keluarga Pendeta Raymond Nauman dari Surabaya yang sudah memberikan lagu pujian dan penyegaran ya, supaya kita masuk kepada sesi berikut. Waktu kita masih ada 20 menit lagi. Ya, baik, kami persilakan Bapak Malau dari Bandung untuk memberikan pertanyaan, Saudara Sen. Baik, selamat malam Pak Pendeta. Ini saya mau tanya, hukum ketiga menyatakan janganlah menyebutkan nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, kan gitu ya, di Keluaran 20 ayat 7. Ada teman saya nggak usah sebutkan namanya siapa lah ya, dia soal penyebutan nama Tuhan ini agak unik, sebab setiap orang yang menyebutkan Tuhan Allah, dia anggap bahwa itu adalah menyebut sembarangan, tapi dia mempunyai suatu cara, ya seperti yang tadi Bapak menyebutkan tadi, Yewe, kayaknya itulah ya, Yahoba atau YWYH, gitu ya. Itulah yang dia sebutkan seperti, dan dia katakan bahwa orang yang menyebutkan Tuhan Allah itu berarti sudah sembarangan itu, gitu. Bagaimana tanggapan kita mengenai orang yang seperti ini, Pendeta? Baik, Pak Malau, terima kasih pertanyaannya. Ya. Jadi di dunia Kristen ada sekarang ini yang disebut dengan Yahweism. Kita dengar dulu ya, Yahweism. Yahweism. Orang-orang yang memiliki paham, keyakinan, harus menyebut Yahweh untuk semua nama Allah dan Tuhan di dalam Alkitab. Karena nama itulah untuk Yesus dalam perjanjian baru. Yahweh itu. Ya. Lalu ada orang Kristen, dan ini lebih besar, lebih banyak, An-Yahweism, ya, yang tidak sepaham dengan mereka, tidak menerima bahwa menyebut nama Tuhan, nama Allah di dalam Alkitab harus diganti menjadi Yahweh. Nama apapun sesuai dengan yang ada di dalam Alkitab itu pantas dan layak untuk kita sebut dan kita panggil. Dengan alasan katanya yang beraliran Yahweism, karena nama Allah itu adalah Yahweh. Jadi kalau kita berdoa, kita memanggil Tuhan dengan tidak menyebut namanya, berarti kita tidak sampai permohonan kita, salah alamat kita kepada Tuhan. Karena Tuhan yang mana? Banyak Allah. Orang-orang sana juga panggil Allah. Ya, orang-orang kafir yang tidak menyembah berhala, dewa-dewa yang menyembah berhala, mereka juga memanggil Allah mereka itu Allah juga, dewa mereka itu Allah juga, God, ya. Apakah God kecil atau God besar, ya. Dalam Alkitab ya, bahasa Ibrani, bahasa Yunani ini enggak ada istilah bahasa huruf besar, huruf kapital. Semuanya adalah huruf kecil. Ya, terjemahan Indonesia yang membuat itu huruf besar. Dan Yahweh diterjemahkan selalu huruf besar semuanya. Tuhan, itu huruf besar semuanya. Itu berarti dia itu YHWH. YHWH. Tapi kalau Elohim yang di dalam kurung dibuat Adonai, berarti itu Tuhan, hanya T-nya yang besar. Hanya T-nya yang besar. Tapi ada juga Tuhan Allah, Allahnya semua huruf besar. Ya, berarti di dalam Alkitab itu ditulis Elohim YHWH. Adonai YHWH. Makanya jadi YHWH itu juga untuk Tuhan huruf besar semuanya. YHWH itu juga Allah huruf besar semuanya. Tergantung kepada konteks Alkitabnya dan perpadanan dua kata itu digunakan. Adonai Elohim atau Adonai YHWH. Ya. Nah, ini kan terjemahan Indonesia supaya kita bisa membedakan
yang mana YHWH huruf besar semuanya dalam konteks di Alkitab, walaupun bagi orang Ibrani nggak ada huruf kapital, semuanya huruf kecil, ya kan? Nah, jadi jangan salah, masalah sebutan ini masalah bahasa. Dan mereka yang percaya tentang Yahweh Isim, menyebut Yahweh untuk memanggil Yesus, memanggil Allah, memanggil Tuhan, harus menyebutkan namanya, yaitu namanya Yahweh. Mereka bilang, kalau kita tidak panggil itu, kita nggak benar. Kita salah. Lalu kedua, nama nggak boleh diterjemahkan. Yang lain dalam Alkitab boleh diterjemahkan. Dari bahasa Ibrani ke bahasa Inggris, ke bahasa Indonesia, ke bahasa Sunda, ke bahasa Manado, ke bahasa Batak Toba, boleh terjemah. Tapi kalau nama, jangan diterjemahkan. Itu nggak boleh. Harus begitu tertulis, begitu juga terjemahannya. Tulisan nggak boleh terjemahkan. Itu konteks mereka yang percaya untuk menyebut nama Tuhan itu dengan Yahweh. Nah, di gereja kita juga ada pribadi-pribadi seperti itu. Hanya berkelompok-kelompok, lalu menjadi satu sekte, nggak bisa. Kenapa? Karena kita langsung cut itu. Ya, saya temukan itu juga di beberapa gereja di sini, di Jakarta ini ada juga sampai ketua jemaat juga kasih Alkitabnya sama saya, yang semua dalam Alkitab itu kata Tuhan dengan kata Allah ditulis Yahweh. Dikasih. Saya bilang, Om, apa ini? Inilah Alkitab yang terbaru sekarang katanya. Terjemahannya Indonesia yang terbaru sekarang. Ya. Apa maksudnya? Di situ semua kata Allah dengan kata Tuhan ditulis YHWH Yahweh. Karena nggak boleh diterjemahkan itu katanya. Oh gitu ya. Jadi saudaraku, jangan kita disesatkan dengan hal-hal yang sepele seperti ini. Masalah memanggil Tuhan itu masalah bahasa. Orang Inggris, Amerika memanggilnya dengan God, dengan Lord. Urusan mereka. Kita memanggilnya dengan Tuhan, dengan Allah. Walaupun Allah ini katanya bahasa Arab. Ya terserah. Arab, bahasa Arab yang sudah diindonesiakan menjadi Allah. Tidak masalah. Ya, di kampung kita, di Sumatera, panggil Debata, panggil Jehovah. Tidak masalah. Kenapa? Karena bahasa kita seperti itu. Ya. Ya kan? Ini kan hanya masalah bahasa. Ya. Kejadian 1, Allah berfirman, jadi semua. Langit dan bumi dan segala isinya. Tapi Allah yang berfirman itu, Allah yang menciptakan langit dan bumi itu, Elohim. Di pasal 1. Di pasal 2 namanya Yahweh. Bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu Yahweh. Dan di Yesaya 40 dan Yeremia 23, Tuhan katakan, namaku adalah Yahweh. Berdasarkan 2 ayat itu, dalam Yesaya 40 dengan Yeremia 23, 16. Namaku adalah Yahweh. Jadi kamu harus panggil aku dengan Yahweh. Dalam bahasa Inggris dikatakan, my name is Jehovah. Ya, apakah kita harus memanggilnya seperti itu? Enggak juga. Alkitab terjemahan, Alkitab bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani tahun 285 sebelum Masehi, 70 penterjemah, makanya disebut Septuagint, Alkitab Septuaginta. Semua kata Allah di sana digunakan kata Elohim. Kata God, ya, Theos, bahasa Yunaninya Theos. Lalu kata YHWH, Yahweh, itu diterjemahkan menjadi Kurios, Tuhan. Nah, Indonesia bikin Tuhannya semua huruf besar. Alkitab yang lain Tuhannya huruf kecil. Tuhannya saja, T-nya aja huruf besar. Saudara-saudaraku, kita jangan terkecoh dengan itu. Kata yang disebut di sini, jangan menyebut namaku dengan sembarangan, jangan menyebut namaku dengan sia-sia. Artinya sebenarnya 2. Bapak Malau, ada 2 nama yang tidak boleh kita sebutkan sembarangan. Sembarangan artinya sembrono. Ya, sembrono. Kita harus sungguh-sungguh menyebutkan itu dengan iman,
dan secara sopan dan kudus hormat yang tinggi kepada Tuhan pencipta langit dan penebus kita. Satu, YHWH. Orang Israel tidak pernah membaca nama ini. YHWH. Tidak pernah. Apalagi Yahweh, Yehwa, Yahiwi, Yehova, dan lain-lain. Tidak ada itu. Itu salah kaprah. Orang Yahudi kalau ketemu nama ini, baca Alkitab, mereka diam sejenak. Diam sejenak. Kalau orang tahu diam sejenak, berarti ada nama YHWH yang sedang dibaca dan lewat. Tapi sekarang ini, rabi-rabi sebelum zaman Yesus, membuat nama itu dengan Adonai. Artinya, walaupun tertulis seperti itu, disebut, dipanggil Adonai. Adonai itu artinya Tuan, pemilik, dan penguasa. Dan memang betul, Yahweh itu adalah pencipta, pemilik, dan penguasa. Ya, kalau kami untuk menyebut itu dalam bahasa Ibrani, kami lafalkan. Kami lafalkan sesuai dengan huruf Ibrani. YHWH itu dibaca Yod He Wau He. Yod He Wau He. Yod He Wau He. Kenapa? Ini namanya kitip kere. Kitip kere namanya. Bagi tata bahasa Ibrani, namanya tetragramaton. Ya, ini namanya kitip kere. Kitip kere artinya tertulis seperti itu, kitip. Tertulis seperti itu, biarkan seperti itu, jangan ganggu gugat. Kitip. Kere, baca Adonai. Nah, jadi kata ini kitip kere. Jadi nggak boleh sembarangan menyebutkan itu. Orang Israel tidak pernah menyebut itu dan memanggil itu. Imam besar boleh menyebutkan itu 10 kali. Hanya dalam hari Yom Kippur, hari pendamaian Gerapirat. 10 kali. Di mana? 3 kali di atas domba ditumpangkan tangan. Kemudian orang berdosa mengaku dosanya di atas kepala domba. Lalu imam juga menyebutkan 3 kali lagi. YHWH. Lalu waktu imam membawa darah itu, dia menyebutkan lagi 3 kali YHWH. Lalu 1 kali dia percikkan darah itu ke tirai, dia sebutkan 1 kali lagi YHWH. Jadi 10 kali hanya boleh disebutkan YHWH di sana. Selain daripada itu, imam besar, apalagi umat, tidak pernah menyebutkan itu. Lalu yang kedua, El Shaddai, maaf. El Shaddai tidak boleh disebutkan sembarangan. Itu konteks daripada orang Israel. Ya, karena kalau disebutkan itu, berbahaya bagi mereka yang tidak punya iman atau sembrono, masa bodoh. Ya, tapi kalau mereka sungguh-sungguh ingin mujizat Tuhan, boleh sebutkan nama itu, El Shaddai. Jadi itu yang dimaksudkan, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Hukum ketiga ya, hukum ketiga. Ya, hukum ketiga. Mungkin lain kali kita bikin topik tentang khusus untuk itu, Pak Malau. Karena saya hanya bisa jawab singkat saja. Waktu kita terbatas. Saya punya topik untuk itu, durasi 1 jam seminarnya. Ya. Baik, terima kasih kepada Pendeta Asnawi. Saya pikir Pak Malo juga sudah puas ya dengan jawaban yang luar biasa. Kita senang sekali karena Pendeta Asnawi memberikan jawaban selalu dengan ya sempurna ya, dengan komplit. Jadi memang kita banyak mendapatkan ilmu-ilmu baru dari Pendeta Asnawi. Baiklah, karena masih ada 7 menit lagi, masih adakah saudara-saudara yang ingin memberikan pertanyaan sebelum kita kasih closing statement kepada Pendeta Asnawi? Bagaimana dengan orang-orang muda? Saya belum mendengar ini orang-orang muda memberikan pertanyaan. Masih adakah? Baik, saya pikir sudah
cukup jelas ya, karena masih bersambung lagi pelajaran kita ini. Minggu depan topiknya adalah mengenai peranan Bapa, dan kemudian nanti Yesus dan Roh Kudus untuk minggu-minggu ke depannya. Jadi boleh kita akan perdalam lagi pelajaran ini yang tetap akan disampaikan oleh Pendeta Asnawi Huta Galung. Silakan Pendeta Asnawi, ada closing statement untuk. Baik, terima kasih Pak Loran dan semua kita partisipan. Saya mendengar jumlah kita sudah berkurang. Terima kasih juga untuk Kevin Rukruk. Kevin Rukruk ini rajin saya lihat dari Tanah Toraja ya. Iya. Dia aktif di KKR di Tanah Toraja. Habis itu dia gabung kepada kita. Hanya beda 1 jam. Luar biasa ini Kevin Rukruk ini. Ya, di PA juga dia selalu hadir. Ya. Ya. Baik Bapak Ibu saudaraku, Allah yang Esa itu 3 pribadi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya sama-sama bekerja dalam kemitraan tugas dan misi. Dan di dalam kasih yang sejati. Tetapi di sisi yang lain, mereka memiliki fungsinya masing-masing. Fungsinya masing-masing. Perjanjian lama disebut pekerjaan Bapa secara umum, walaupun ada di sana pekerjaan Roh Kudus dan Yesus. Perjanjian baru khusus pekerjaan Yesus, dan sekarang ini setelah Yesus naik ke sorga, pekerjaan Roh Kudus kepada kita. Bapak Ibu, ketika kita membaca kata YHWH di dalam Alkitab, ingat, itu bukan untuk Yesus saja. Itu bukan untuk nama Yesus saja. Itu juga ditujukan untuk Bapa dan Roh Kudus. Mengapa? Sama seperti kata Allah, itu 3 pribadi keallahan, YHWH itu juga 3 pribadi keallahan. Jadi kalau kita katakan Yahweh itu adalah Yesus, itu salah, nggak benar, kurang tepat, ya. Tapi kalau kita katakan Yesus adalah Yahweh, itu baru benar. Kenapa? Contoh, alat tulis adalah pena, alat tulis adalah pulpen. Benar atau salah? Benar, tapi kurang tepat. Kenapa? Karena alat tulis bukan hanya pulpen. Bisa juga pensil, bisa juga spidol. Tapi kalau pensil alat tulis, spidol alat tulis, pulpen alat tulis, itu baru benar. Jadi YHWH itu pribadi yang 3. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam pertemuan kita malam hari ini. Jangan lupa, Selasa depan kita kembali bertemu untuk bahagian yang kedua, peranan Allah Bapa. Apakah? Baik, terima kasih Pendeta Asnawi. Nanti Pendeta Asnawi akan tutup, namun sebelum sampaikan 2 tutup oleh Pendeta Asnawi dan juga 2 berkat, kami perlu sampaikan beberapa pengumuman kepada kita. Kita dari PAG Indonesia ada program baru pada hari Kamis, ya, Kamis jam 7 sampai jam 9 malam. Jadi Bapak Ibu boleh catat ID Zoom kita ini, karena ada beberapa acara kita. Kamis itu ada namanya KPK, Kelas Pengembangan Kepribadian. Sabtu sore selalu ada PAG Indonesia, PA Gabungan Indonesia. Minggu kita ada dialog interaktif Advent dan Islam. Dan Selasa seperti ini ada KPA yang dibawakan oleh Pendeta Asnawi. Nah, pada hari Kamis ini ada program baru kita namanya Kelas Pengembangan Kepribadian. Kami share sedikit videonya.
Oke, jadi teman-teman, Bapak Ibu juga pastikan saudara-saudara hadir Kamis tanggal 11 ya, lusa. Ada program baru kita namanya kelas pengembangan kepribadian ya. Nanti kita share juga di grup, dan silakan bergabung di grup WA kita sehingga mendapatkan informasi-informasi lebih lanjut dan boleh dibagikan kepada teman-teman kita agar lebih banyak lagi yang hadir setiap pertemuan kita, khususnya hari Selasa ya, kelompok pendalaman Alkitab yang dibawakan oleh Pendeta Asnawi Tagalung. Jadi sekali lagi atas nama PAG Indonesia, kami ucapkan terima kasih kepada Pendeta Asnawi Tagalung yang sudah menyediakan waktunya sampai 28 pertemuan berikut. Ya, ini adalah sesuatu sukacita bagi kita. Kita doakan senantiasa Mbak ini agar senantiasa diberikan Tuhan kesehatan, sehingga tetap setiap minggunya boleh memberikan pelajaran yang begitu baik. Kami ucapkan terima kasih untuk semua partisipan yang sudah hadir, co-host juga yang sudah bersama-sama dengan kita, yang sudah juga memberikan tanggapan seperti Pak Palmer Sagala di room chat yang sudah memberikan juga masukan. Terima kasih juga untuk kehadiran kita semua. Ada juga Pak Tapson Mani. Terima kasih Pak Gerson Solang, juga adalah co-host kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Oleh karenanya, kita akan akhiri acara kita pada malam hari ini. Dan mohonlah Pendeta Asnawi untuk menutupnya dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami Allah yang di surga, kami bersyukur berterima kasih karena sarana pada malam hari ini dan perangkat semuanya berjalan dengan baik. Kami terhubung dan tergabung di Zoom online ini, belajar firman Tuhan. Karena kami rindu untuk mengenal Tuhan lebih dalam, hubungan kami lebih intim dengan Tuhan, supaya kami dapat melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dan keberhasilan boleh menjadi bahagian kami, oleh karena kasih karunia Tuhan. Namamu ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih untuk hamba Tuhan Bapak Loran yang menyediakan sarana Zoom online ini. Biarlah semuanya diberkati dalam rumah tangga dan pekerjaan, lindungi dan peliharakan, berikan kesehatan. Semua kami yang tergabung dan ikut dalam partisipan daripada KPA pada malam hari ini, kiranya berkat Tuhan, lindungan Tuhan dan pemeliharaanmu boleh menjadi bahagian kami. Engkau menghindari kami dari segala penyakit mara bahaya dan jauhkan kami daripada virus COVID-19 ini, supaya kami terlindungi di dalam Tuhan dan terhindar dari segala jenis penyakit, supaya kami dapat berkarya bagi Tuhan, dapat melakukan pelayanan, memuliakan Tuhan dan dapat melakukan tugas-tugas dan pekerjaan. Bapa di sorga, bila mana kami berpisah malam ini, biarlah Tuhan yang menjadi bahagian kami. Biarlah Tuhan memberikan tidur yang nyenyak, istirahat yang cukup sepanjang malam. Setiap pribadi dan setiap rumah yang Engkau lindungi, peliharakan. Engkaulah tempat perlindungan kami yang teduh dan benteng pertahanan kami yang kokoh. Kepadamulah kami serahkan badan jiwa kehidupan kami sepanjang malam ini. Dengan satu harapan, bangkitkan kami, bangunkan kami dari tidur esok hari untuk hari yang baru, untuk janji Tuhan yang baru, untuk berkat-berkat yang Kau sediakan bagi kami, supaya kami diberkati oleh Tuhan dan memuliakan Engkau. Pertemukan kami untuk hari Selasa depan dalam pertemuan kembali KPA Zoom seperti ini, sehingga kami mendapatkan siraman rohani, kesegaran rohani, dan maksud-maksud rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mohon doa ini ke tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Kami sudah buka mic kita semua untuk mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Terima kasih Asnawi. Pendeta Pastor Tagalung. Terima kasih. Thank you. Kevin Ru, terima kasih Ruru. Kalau luar biasa ini. Terima kasih banyak. Terima Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Om Gerson, Tuhan berkati. Terima kasih. Pak Malau, terima kasih di Bandung. Jangan Thank lupa you. pakai selimut. Ya. Enggak. Bukan selimut ini. Terima kasih Pendeta. Terima kasih Pak. Dingin. Lain Napi Tupulu, terima kasih. Pak Tapson Mani, Tuhan berkati. Terima kasih. Brother Lola, Ya. kalau boleh, Ya. itulah
bikinlah kesimpulan topik yang malam ini sedikit sebagai promosi di WA sahabat rohani kita supaya ada tantangan dan menarik acara kita ini supaya banyak yang hadir. Oh, oke. Jadi kesimpulan malam ini kan luar biasa masalah kealahan.